Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu dosen, Bu Syarif Fitriah, dan juga teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalam wal qalamu lil kitabah wal kitabah lil qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa menghadiri mata kuliah pada malam hari ini. Sholawat bermahkotakan salam, semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Rasulina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya, Meisya Hawana Zulfa, sebagai moderator pada malam hari ini, dan juga rekan-rekan saya, Teh Melina sebagai pembicara pertama, dan Teh Anissa Rahimatu sebagai pembicara kedua, yang akan mempresentasikan materi pada malam hari ini tentang teknik personalizing. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi, dan juga penutupan. Untuk sesi tanya-jawab akan dilakukan di Google Classroom. Pertama-tama, kami akan memulai dengan pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri. Sesi ini adalah kesempatan bagi kita untuk membuka pikiran dan memperkenalkan topik yang akan dibahas lebih lanjut. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Boleh, Teh Anissa? Yang pertama adalah pendahuluan. Bimbingan dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk informasi seperti orang tua ke anak, kemudian guru, ataupun konselor. Kemudian konseling adalah bentuk bimbingan formal yang dilakukan oleh seorang ahli atau sering disebut konselor. Tujuannya adalah membantu individu memahami diri sendiri, mengatasi masalah, dan menjadi mandiri. Dalam proses konseling, ada keterampilan dasar seperti attending, responding, personalizing, dan initiatif. Mengapa personalizing ini penting? Karena teknik ini membantu konseli memahami makna, masalah, dan tujuan hidupnya secara lebih mendalam. Tanpa personalizing, konseli mungkin hanya bercerita tanpa mencari akar masalah atau arah solusi. Dalam wawancara konseling itu, klien mengemukakan masalah-masalah yang sedang dihadapinya kepada konselor, dan konselor menciptakan suasana hubungan yang akrab dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik wawancara konseling sedemikian rupa sehingga masalahnya teratasi. Kemudian untuk memperdalam materi pada malam ini, saya mengundang rekan saya, Teh Melina sebagai pembicara pertama. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Teh Meisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memaparkan tentang personalizing meaning. Jadi definisi singkat dari personalizing meaning adalah membantu konseli melihat apa arti dari pengalaman yang dialami dan apa pengaruhnya terhadap dirinya secara pribadi. Fungsi utama dari personalizing meaning ini adalah menghubungkan pengalaman dengan konteks hidup konseli, mengubah pernyataan umum menjadi pemahaman tentang diri konseli. Langkah-langkah praktisnya adalah mendengarkan cerita konseli,
dari awal sampai akhir hingga lengkap, mulai proses attending dan respondingnya, kemudian identifikasi tema umum, apa yang sering muncul dalam ceritanya. Kaitkan tema itu dengan pengalaman hidup konseli. Gunakan format kalimat seperti Anda merasa titik-titik karena Anda titik-titik. Jadi tanyakan implikasinya, bagaimana hal ini mempengaruhi hidup Anda sehari-hari. Contoh kalimat konselor, Anda merasa kecewa karena Anda sering tertinggal saat kesempatan datang. Sepertinya pengalaman itu membuat Anda meragukan kemampuan diri. Tanda proses berhasil, misalnya konseli bisa melihat hubungan antara peristiwa dan perasaan dirinya dan menggapai dengan pengakuan, misalnya, ya, itu benar. Kemudian ada unsur-unsur dari personalizing meaning. Yang pertama itu personalizing common themes atau tema umum dengan melihat pola perbandingan, kegagalan, penolakan, dan sebagainya. Jadi personalizing common themes ini merujuk pada proses mengidentifikasi dan memahami tema-tema umum yang dihadapi oleh klien atau siswa, kemudian memberinya makna dan interpretasi pribadi berdasarkan pengalaman, kebutuhan, dan perspektif individu. Jadi contoh dari tema umum yang dimaksud itu adalah misalnya masalah hubungan interpersonal, stres dan manajemen emosi, kemudian pencarian identitas dan tujuan hidup, juga pengembangan karir. Contohnya, misalnya Anda merasa frustasi karena selalu dibandingkan dengan saudara Anda. Itu contoh dari respon kita sebagai konselor. Ketika konseli mengatakan bahwa ia frustasi karena orang tuanya selalu membandingkan ia dengan saudaranya. Kemudian yang kedua, personalizing experiences, internalisasi pengalaman. Merujuk pada proses memahami dan menginterpretasikan pengalaman individu secara unik dan personal. Jadi, hal ini melibatkan mengidentifikasi pengalaman unik klien, kemudian juga menghubungkan pengalaman dengan perasaan, pikiran, dan perilaku. Juga mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri dan kebutuhan individu. Dalam personalizing experiences, kita sebagai konselor itu mengalihkan fokus dari cerita konseli kepada tentang orang lain ke diri konseli sendiri. Misalnya dengan format Anda merasa titik-titik karena Anda titik-titik. Contoh pendapat kita sebagai konselor. Anda merasa tersakiti karena Anda mempercayai mereka lalu dikecewakan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah personalizing implication atau implikasi. Menanyakan konsekuensi, apa akibatnya bagi sekolah atau kerja atau relasi Anda. Kemudian konselor juga membantu konseli melihat efek jangka panjangnya. Yang keempat adalah personalizing feeling about meaning, perasaan terhadap makna. Kita tugas sebagai konselor untuk memeriksa perubahan perasaan dari marah, frustasi, atau menyerah. Jadi dalam personalizing about feeling about meaning ini merujuk pada proses memahami dan menginterpretasikan perasaan individu terkait dengan makna atau arti yang mereka berikan pada pengalaman, peristiwa, atau situasi tertentu. Dalam praktiknya, personalizing feeling about meaning ini melibatkan yang pertama itu mengidentifikasi perasaan yang terkait dengan pengalaman atau situasi. Yang kedua adalah menggali makna atau arti yang diberikan pada pengalaman atau situasi tersebut. Yang ketiga, menghubungkan perasaan dengan makna atau arti yang diberikan. Kita menggunakan personalizing feeling about meaning ini untuk mengarahkan ke tahap masalah atau tujuan. Personalizing problems
Pengertian dari personalizing problems itu mempersonalisasikan masalah adalah langkah transisi paling kritis dalam bertindak. Dari masalah-masalah kita mendapatkan tujuan kita. Dari tujuan tersebut kita mendapatkan program tindakan. Mempersonalisasikan masalah didasarkan atas personalisasi terhadap makna. Kita mempersonalisasikan masalah saat kita menolong konseli untuk memahami apa yang tidak bisa mereka lakukan, yang telah membawa mereka pada pengalaman tentang diri sendiri yang terpersonalisasi. Dengan kata lain, berdasarkan personalisasi makna terhadap pengalaman konseli, kita menjawab pertanyaan tentang personalisasi atas masalah, seperti hal apa saja menyangkut konseli yang berkontribusi terhadap masalahnya. Dalam merespon pemaknaan yang terpersonalisasi, kita memandang dampak pribadi atas situasi yang dialami konseli. Sekarang kita meminta pada konseli untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan untuk memandang dirinya sebagai sumber masalah mereka. Proses personalisasi masalah mencakup proses lainnya, seperti konseptualisasi, internalisasi, dan konkretasi kekurangan-kekurangan. Unsur-unsur pembentuk personalizing problems itu terdiri dari yang pertama adalah conceptualizing deficits atau mengkonseptualisasikan kekurangan. Misalnya kita menanyakan hal apa yang hilang sehingga menyebabkan masalah, ataupun kita melontarkan kalimat seperti kau merasa titik-titik karena titik-titik telah hilang. Kau merasa frustasi karena inisiasi yang kau miliki telah hilang. Itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah internalizing deficit atau menginternalisasi kekurangan. Agar konseli dapat memperhitungkan dan bertanggung jawab atas peranan mereka dalam kekurangan-kekurangan tersebut. Mereka harus menanyakan dan menjawab pertanyaan seperti hal apa yang ada padaku sehingga menyebabkan masalah. Konseli akan merespon misalnya, konseli akan menceritakan misalnya, saya marah sekali pada orang tua. Mereka suka membanding-bandingkan saya dengan kakak saya. Konselor akan menanggapi dengan, Anda merasa tidak memiliki kemampuan yang membanggakan? Gitu, contohnya. Lalu yang ketiga adalah concretizing deficit atau mengkonkretasikan kekurangan. Dalam mengkonkretkan kurangnya inisiatif konseli, kita dapat mengamati dan mengukur kekurangan tersebut melalui ketidakmampuan untuk mengambil langkah perencanaan dan mengambil keuntungan dari suatu kesempatan saat kesempatan itu muncul. Misalnya, konseli menyatakan, saya tidak yakin jika saya sendirian dapat membuat keputusan penting seperti ini. Lalu konselor merespon, Anda merasa putus asa untuk meyakini kemampuan diri Anda sendiri sebagaimana ditunjukkan ketidakmampuan Anda dalam membuat keputusan. Lalu yang keempat adalah feeling about deficit, mempersonalisasikan perasaan baru yang menyertai masalah yang terpersonalisasi. Menekankan pada pemberian respon terhadap apa yang konseli rasakan tentang kekurangan mereka. Hampir pada umumnya, pengalaman konseli tersusun atas perasaan down dan perasaan sedih ataupun kecewa. Contohnya, kamu merasakan kecewa terhadap dirimu sendiri karena kekuranganmu dalam mengambil inisiatif. Contoh respon dari konselor. Kemudian yang ketiga, confronting deficit atau mengkonfrontasikan kekurangan. Kadang kita dapat memilih mempercepat personalisasi masalah-masalah melalui konfrontasi. Misalnya menggunakan format konfrontasi ringan seperti di satu pihak kau mengatakan atau merasakan atau melakukan titik-titik, sementara di pihak lain kau mengatakan atau merasakan atau melakukan titik-titik. Contohnya seperti itu.
Mungkin sekian dari saya. Silahkan dilanjut, Kak Rahma. Baik, terima kasih Teh Meli. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Kalau tadi Teh Meli sudah membahas tentang personalizing meaning dan personalizing problems, sekarang saya akan membahas lanjutannya yaitu personalizing goals. Personalizing goals, tingkatan dalam personalizing, menjernihkan atau clarifying, dan juga implikasi teknik personalizing. Yang pertama, personalizing goals atau personalisasi tujuan. Tahap ini bisa dibilang sebagai langkah akhir dalam proses personalizing. Kalau sebelumnya konseling udah diajak buat memahami makna dan masalah yang dialami, maka di tahap ini konselor membantu konseling buat menentukan arah dan tujuan hidup yang mau dia capai. Jadi intinya konselor itu ngajak konseling untuk berpikir. Contohnya seperti ini. Setelah tahu masalah kamu, sekarang kamu mau ngapain? Kamu pengen berubah menjadi seperti apa? Biasanya cara dengan membalikan masalah menjadi tujuan, misalnya kalau konseling bilang, aku tuh gampang nyerah, berarti tujuannya bisa jadi aku pengen belajar lebih sabar dan konsisten. Nah, dari situ konselor bantu supaya konseling bisa punya gambaran yang jelas tentang perubahan dirinya. Dalam prosesnya ada beberapa unsur penting, yaitu yang pertama conceptualizing asset. Asses artinya bantu konseling untuk sadar kalau dia itu punya potensi dan kekuatan dalam dirinya. Yang kedua, internalizing asset. Di sini konseling mulai percaya sama kemampuan itu. Yang ketiga, concretizing asset. Jadi tujuannya yang dibuat harus nyata dan bisa diukur. Yang keempat, personalizing feeling about goals. Konseling membantu untuk gali perasaan positif kayak semangat dan harapan buat untuk berubah. Yang kelima, comforting aset yaitu konselor membantu konseling berani menghadapi kekuatannya yang dia punya, bukan malah takut untuk menjadi sukses. Dan yang terakhir, yang keenam, personalizing understanding, yaitu saat konseling udah mulai paham hubungan antara perasaan, masalah, dan tujuan hidupnya. Jadi di tahap ini konseling dibantu supaya punya arah hidup yang baru, bukan cuman sadar masalah, tetapi juga tahu langkah buat berubah. Selanjutnya tingkatan pada personalizing dan teknik menjernihkan atau clarifying. Dalam personalizing itu ada 3 level atau 3 tingkatan. Yang pertama itu high personalizing, yaitu kalau konselor udah bisa membantu konseling menghubungkan antara masalah, perasaan, dan tujuannya secara lengkap. Yang kedua, metode moderate personalizing, yaitu kalau responnya sudah menyentuh makna tetapi belum sepenuhnya mendalam. Dan yang ketiga, low personalizing, yaitu kalau respon si konselor masih sebatas menangkap isi cerita tanpa masuk ke makna yang lebih dalam. Contohnya gini, kalau konseling bilang, aku takut gagal lagi, soalnya kalau aku berhasil, orang-orang bakal berharap aku bisa terus sukses. Konselor bisa menjawab, kamu takut karena kamu belum yakin bisa menghadapi tanggung jawab dari keberhasilan itu. Tetapi kamu juga pengen belajar biar bisa mengatur ekspektasi orang dengan lebih baik. Nah, dari contoh itu kelihatan kalau konselor udah bisa memahami perasaan yang lebih dalam, bukan cuman kata-kata saja. Terus
juga ada teknik clarifying atau menjernihkan. Teknik ini bisa dipakai waktu konseling ngomong masih agak samar atau belum jelas. Tugas konselor di sini bantu konseling supaya bisa mengungkapkan perasaan dengan lebih tepat dan juga lebih jelas. Misalnya konseling bilang, aku nggak keberatan, tapi jangan gitu juga caranya. Konselor bisa membantu menjernihkan dengan berbicara seperti ini. Oh, jadi kamu nggak keberatan sama hukuman itu, cuman kamu pengen cara penyampaiannya lebih baik begitu. Dari situ konseling jadi lebih paham sama perasaannya sendiri dan hubungan antara pikiran dan tindakannya juga makin jelas. Dan yang terakhir dan yang terakhir teknik implikasi teknik personalizing. Teknik personalizing punya banyak manfaat buat proses konseling. Konseling lebih kenal sama dirinya sendiri. Paham dengan teknik ini, konseling bisa mengenali kekuatan dan kelemahannya, terus belajar mengatur emosi dan juga bisa ambil keputusan untuk memperbaiki hubungan sosial karena kalau seseorang udah mengerti dirinya sendiri biasanya dia juga bisa, tetapi ada beberapa batasan dan kendala juga, kayak misalnya kalau konseling nggak mau terbuka, prosesnya itu jadi lebih susah. Atau kalau konselornya kurang sabar dan kurang peka, bisa bikin si konselingnya malah ngerasa nggak nyaman. Selain itu, teknik ini juga butuh waktu dan latihan yang cukup panjang karena mengenal diri sendiri itu prosesnya nggak bisa instan begitu. Jadi kesimpulannya, tahap personalizing goal, clarifying, dan implikasinya ini sangat penting karena semuanya saling sambung menyambung. Dari yang awalnya konseling cuman sadar sama masalahnya, dia bisa paham maknanya, lalu menemukan solusi dan tujuan hidup yang mau dia capai. Intinya, teknik personalizing membantu konseling berpindah dari sekedar menyadari dirinya sendiri menjadi pribadi yang siap berubah dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang personalizing goal, clarifying, dan implikasi teknik personalizing. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator Teh Mesya. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama Teh Meli dan pembicara kedua Teh Anissa yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya adalah penutupan. Kesimpulan pada materi dari materi pada malam hari ini, teknik personalizing merupakan suatu pendekatan konseling yang berfokus pada pengembangan kesadaran diri seseorang, kemudian tanggung jawab individu dengan memahami diri sendiri dan juga memahami orang lain. Klien dapat mengembangkan kemampuan mengatasi masalah dan meningkatkan hubungan interpersonal dirinya sendiri juga dengan orang lain atau dengan orang-orang sekitarnya. Penerapan teknik personalizing dalam konseling dapat memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri dan memahami perasaan serta kebutuhan diri sendiri. Kemudian juga mengembangkan kemampuan mengatasi masalah dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih efektif. Juga meningkatkan hubungan interpersonal dan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Dan juga meningkatkan tanggung jawab seseorang dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dengan demikian, teknik personalizing dapat menjadi salah satu pendekatan konseling yang efektif untuk membantu klien mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Konselor dapat menggunakan teknik ini untuk membantu klien memahami dirinya sendiri dan mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaannya, serta dapat membantu
konseli dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin susah untuk dihadapinya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.